Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina terus bergulir. Tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk menunda eksekusi Sylvester. Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina terus bergulir, namun kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang dibacakan 6 tahun lalu. Di tingkat kasasi, MA menyatakan Sylvester bersalah atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan menyatukan hukuman 1,5 tahun penjara. Sylvester yang kini menjabat sebagai komisaris salah satu anak perusahaan BUMN masih menghirup udara bebas, apalagi Hakim PN Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali Sylvester Matutina. Menurut Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform, Batara Ibnu Reza, seharusnya tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk menunda eksekusi Sylvester. Ya, ini sebenarnya sedang bermain-main dengan sejumlah alasan. Ya kan, alasan pertama kita sudah dengar bahwa waktu zaman COVID, setahu saya, waktu zaman COVID justru banyak program kejaksaan itu berhasil untuk menangkap buron. Tetapi ini kan alasannya unik. Baru dikatakan bahwa, oh ya pada saat COVID justru katanya melepas orang. Enggak ada waktu itu. Justru pada saat itu kejaksaan justru menangkap orang paling tinggi pada saat itu. Dan kesuksesan waktu itu ada program di Intel namanya Tabur, tangkap buronan, itu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Tapi kalau sekarang kejaksaan justru melemahkan dirinya dengan tidak melakukan eksekusi, alasan apa lagi? PK-nya sudah ditolak atau gugur sebenarnya, bukan ditolak ya, tapi gugur. Karena 2 kali tidak datang dengan alasan sakit, sehingga ini adalah saatnya bagi kejaksaan untuk bisa memerintahkan dalam hal ini Kajari untuk segera melakukan eksekusi. Tidak ada alasan lain. Namun Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan Bayasit merasa masih ada hal lain yang bisa diperjuangkan Sylvester. Namun gugurnya satu permohonan PK yang diajukan oleh Bang Sylvester kan tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan PK lagi. Bahwa kemudian apa yang diberikan kewenangan oleh kejaksaan bahwa Bang Sil tidak dieksekusi sampai saat ini, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain itu yang merupakan seperti contohnya misalkan ya dasar hukumnya yang bisa kita tahu itu pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Kejaksaan Negeri, Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021. Bahwa dalam pasal 263 KUHP kalau saya nggak salah ya, yang bicara tentang peninjauan kembali, itu kan ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya. Yang pertama adalah hakikatnya legal standing. Satu, terpidana atau ahli warisnya. Mudah-mudahan saya nggak salah membaca ini. Kata terpidana itu silahkan nanti siapapun boleh mengkoreksi ya. Berarti kan orang yang sudah menjalani proses pidananya. Nah, masalahnya kalau ada orang yang ingin haknya, tapi dia tidak memenuhi kewajibannya, dia tidak pernah menjalani masa pidana, tapi dia ingin dapat hak PK-nya, apakah ini legal standing-nya terpenuhi atau tidak? Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni meminta kejaksaan untuk segera mengeksekusi Sylvester karena perkara sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Syahroni juga mengatakan bahwa kasus Sylvester harus menjadi pembelajaran bersama agar setiap orang tidak menyerang secara personal tanpa bukti dan fakta yang jelas. Tim TV One mengabarkan.